Halo saudara-saudaraku dimanapun kita berada, para penggiat PLTS, baik yang pemula atau masih coba-coba ataupun yang sudah senior. Jumpa lagi pada channel SAW. Oke, pada kali ini saya ingin mencoba untuk membandingkan ya, perbedaan antara SCC MPPT yang didukung oleh aki deep cycle basah dengan SCC PWM yang didukung dengan aki otomotif basah. Ya. Oke, mari kita lihat bagaimana perbedaannya. Baik saudara-saudara sekalian, para penggiat PLTS energi terbarukan, ini adalah SCC MPPT ya, yang didukung dengan aki basah deep cycle ya. Dan ini SCC PWM yang didukung dengan aki basah otomotif ya. Pada hal ini ya, untuk penempatan panel surya pun tidak apple to apple ya. Yang satu saya tempatkan, yang untuk MPPT ini saya tempatkan di garasi ya. Dia menghadap timur, sedangkan untuk yang PWM ini saya taruh di belakang, genting belakang rumah yang menghadap ke barat. Perbandingan ini memang masih menyisakan satu hal ya. Artinya untuk penempatan panel suryanya itu tidak sama. Harusnya nantinya akan saya review lagi ketika penempatan panel surya tersebut di tempat yang sama. Nanti yang untuk PWM ini akan saya tempatkan di tempat di atas atap garasi ya. Oke, untuk saat ini ya, untuk saat ini dengan penempatan panel surya yang berbeda ini dan dengan alat yang berbeda serta bejana yang berbeda ini memang menghasilkan performan yang berbeda ya, menghasilkan performan yang berbeda. Jadi untuk SCC yang yang MPPT ini yang didukung oleh aki deep cycle ini ya, ini performanya memang jauh cukup baik ya, sangat baik bagi kalau saya nilai ketimbang SCC PWM ini yang didukung oleh aki otomotif biasa. Ini memang semuanya serba grade-nya serba berbeda. Ini grade-nya lebih tinggi dari ini ya kan, ini juga grade-nya lebih tinggi daripada ini gitu, serta penempatannya pun berbeda gitu. Jadi kalau ini ya, kalau yang MPPT ini yang didukung oleh deep cycle ini, dia bisa mensuplai energi yang untuk beban penerangan dari jam 21 sampai jam 4 pagi ya, jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Ini berarti 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 7 jam ya. Dia bisa mensuplai 7 jam. Kondisinya ini masih orange. Itu pada kondisi cuaca yang mendung seperti saat ini ya. Kemarin itu
hujan, ya, mendung hujan, ya, dia sanggup mensuplai. Sedangkan untuk yang PWM ini, ya, ini dia kemarin itu hanya bisa mensuplai jam 18 sampai jam 21, ya. 18, ya, 18, 2, 19, 19, 20, 21, 3 jam itu sudah habis, ya, sudah habis dayanya. Nah, itu. Nah, makanya untuk saat ini, ya, untuk saat ini sudah terbukti bahwa untuk instrumen daripada PLTS itu memang yang baik adalah SCC-nya MPPT, sedangkan akinya adalah aki deep cycle, ya, untuk performan daripada kekuatan mensuplai beban yang dibutuhkan, ya. Kalau untuk keawetannya sama karena sudah membuktikan sama-sama awet, ya. Ini sudah hampir setahun, ya, udah hampir setahun, ya, hampir setahun. Nah, kalau ini yang SCC yang MPPT ini, kalau dan ini, ya, didukung dengan yang ini yang basah, ya, otomatis biasa, jika dia di musim kemarau dia sanggup, dia tidak terputus ini dari jam 18 sampai jam 21 tidak terputus, ya. Nah, kelihatannya waktu itu sama-sama kuat di musim panas, tapi ketika di musim penghujan ini maka terlihatlah mana yang lebih kuat atau lebih baik performanya, ya. Nah, untuk selanjutnya saya ingin memindahkan panel surya yang untuk yang sisi yang ini, yang di belakang, ya, yang menghadap ke barat ini akan coba saya pindahkan, saya sandingkan, ya, sampingkan dengan panel surya yang untuk mensuplai MPPT ini, ya. Nah, besok kita akan lihat seperti apa hasilnya. Oke. Ya, jadi ini yang akan kita pindahkan, ya, dua panel surya ini yang akan kita pindahkan ke depan. Ya, mungkin karena kabelnya terbatas, jadi yang akan kita pindahkan ke depan hanya satu saja, yang tadi, yang SCC yang menggunakan PWM yang disupport dengan aki basah biasa. Nah, ini akan kita sejajarkan dengan panel surya untuk yang SCC MPPT dengan aki deep cycle basah, ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya, apakah ada perbedaan atau masih menunjukkan pada performa yang sama. Ini telah selesai kita pindahkan dari belakang ke depan ke atap garasi. Nah, ini yang lebih panjang itu adalah panel surya yang kita pindahkan dari belakang ke depan. Untuk hasilnya lusa akan kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, setelah kita kemarin coba untuk melihat hasil daripada performan setelah panel surya kita pindah ke depan, ya, kita sejajarkan dengan yang panel surya untuk yang MPPT, ya. Maka di sini ada diagram yang kita bisa sajikan, ya. Nah, ini diagram ini membandingkan antara SCC MPPT dan SCC PWM, ya, gitu. Jadi ini sudah sama untuk panel surya, sama, dan lokasi penempatannya pun dah sama. Yang tadinya di belakang di depan, sekarang di depan semua, ya. Nah, untuk alat chargingnya itu yang ini MPPT, yang ini PWM, ya, berbeda. Kemudian yang ini
yang di PWM itu kita pakai yang MPPT itu kita memakai aki basah deep cycle ya 12 Ah 12 volt 100 Ah ya. Ini yang PWM kita memakai aki basah otomotif 12 volt 100 Ah ya. Nah, kemudian dari uji coba tersebut ya saya mengujinya dengan sama-sama menggunakan interval waktu 7 jam. Ya, output 7 jam untuk penerangan. Ini juga output 7 jam untuk penerangan. Ya. Hasilnya nyata sekali bahwa untuk yang rangkaian yang dari panel surya menuju memakai MPPT kemudian memakai aki deep cycle itu dia bisa mengcover 7 jam ini ya. Mengcover 7 jam dan aki tersebut pun tidak habis ya. Dia masih di posisi orange ya, belum merah. Nah, akan tetapi untuk yang SCC yang PWM ini yang didukung oleh aki basah otomotif ini dia tidak mencapai 7 jam ya. Dia sudah mati, inverter sudah tidak bekerja ya. Jadi suplainya sudah tidak mencukupi untuk mensuplai energi yang kita butuhkan selama 7 jam tersebut ya. Nah, dari hasil ini memang di sini memang dalam kenyataannya ini cukup kurang ya. SCC BBM ini memang dirasa cukup kurang untuk performan pengisian baterai. Sedangkan aki otomotif ini pun ini juga kurang untuk performannya untuk digunakan sebagai bejana penyimpanan strum untuk kebutuhan PLTS. Ini tidak cukup baik ya. Sehingga yang ini ada kekurangan, ini ada kekurangan, maka hasilnya pun kurang gitu. Nah, ini standar ya. Ini yang boleh dikatakan standarnya ini ya. Dari mesin pengecasan itu MPPT ya boleh dibilang lebih bagus ya. Aki deep cycle ini lebih bagus daripada aki otomotif, maka hasilnya pun lebih bagus. Nah, demikian perbandingannya itu seperti itu ya. Jadi mungkin ke depan memang ini harus kita rubah ya. Nanti yang mau dirubah apakah SCC-nya dulu kita ganti MPPT atau kita ganti akinya dulu menjadi deep cycle, ininya tetap. Nah, itu nanti mungkin akan kita pertimbangkan mana dulu yang akan kita rubah sehingga performanya ini menjadi sama. Oke, demikian dulu dari saya ya. Nah, mudah-mudahan ini cukup untuk memberikan wacana ya, cukup memberikan wawasan ya untuk pemula atau yang mau mencoba-coba ya. Jadi memang lebih baik kita langsung saja mungkin menggunakan ini. Kalau kita mau bikin instalasi ininya harus MPPT dan ininya harus deep cycle ya. Baik aki basah maupun aki kering. Yang penting ininya deep cycle. Ini sudah terbukti. Ya, sudah terbukti memang performanya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang PWM dan aki otomotif ya. Ini bisa mengcover 7 jam. Posisi aki tidak habis ya, masih orange lampu di MPPT ini. Sedangkan ini kemungkinan cuman 4 jam ya. 4 jam atau 3 jam setengah ini kemungkinan. Ya. Jadi cukup banyak
ya. Selisihnya cukup banyak. Ini 7 jam, katakanlah ini 4 jam, ini selisihnya 3 jam. Ya. Oke, baik saudaraku dimanapun kita berada, sampai jumpa lagi. Semangat terus penggiat PLTS energi pembarukan. Salam.